Selamat malam, Bang. Perkenalkan, nama saya Rahel Pasaribu dengan NIM 11S23016 dari program studi Sarjana Informatika Angkatan 2003. Baik, di sini saya akan mempresentasikan praktikum pemrograman berbasis objek, di mana judul praktikum kali ini itu adalah Java Swing. Nah, baik, ini adalah laporan yang sudah saya buat. Baik, sebenarnya kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari praktikum itu dibuat. Jadi, setelah menyelesaikan rangkaian praktikum ini, saya menjadi mampu memahami dan mengimplementasikan Java Swing untuk dengan memahami membangun antarmuka pengguna grafis, yaitu atau disebut dengan GUI yang interaktif, dengan memahami konsep dasar serta komponen-komponen seperti jendela, tombol, dan panel, hingga akhirnya bisa membuat aplikasi dengan fungsionalitas yang lebih kompleks dan mudah digunakan. Nah, pemahaman ini semakin mendalam saat saya belajar cara beralih antar frame sehingga aplikasi dapat memiliki beberapa jendela interaktif melalui yang namanya itu pembuatan aplikasi to-do list. Nah, saya menyadari bahwa bagaimana seluruh konsep ini itu dapat digabungkan menjadi aplikasi yang praktis dan fungsional dan meningkatkan pemahaman saya dalam merancang dan mengimplementasikan aplikasi berbasis GUI di Java. Nah, sekilas ini foto praktikan saya bersama kelompok saya. Eh, ini ada penilaian observasi yaitu terhadap diri sendiri, terhadap rekan kerja yaitu ada Bunga Riza Sitorus dengan NIM 11S23052 dan ada teman saya juga bernama Lamgo Syahaan dengan NIM 11S2302. Nah, berikut ada laporan aktivitas praktikum. Yang pertama itu ada instalasi NetBeans. Eh, ini ada juga membuat proyek baru yang kedua setelah NetBeans-nya telah diinstal. Selanjutnya ada menjalankan program Java, terus ada Java Swing. Di sini sudah masuk untuk membuat PBO Praktikum 8 dengan NIM kita yaitu 16.UI. Terus ada membuat JVM yang baru, terus mode tampilannya, terus ada di mana cara menggunakan palet, terus menambahkan komponen Java Swing. Terus ada juga properties. Nah, properties ini tuh merujuk pada atribut atau peraturan yang dapat dikonfirmasi untuk berbagai komponen antarmuka pengguna UI. Nah, kita akan memilih komponen JLabel yang telah ditambahkan sebelumnya. Nah, kemudian pilih panel properties dan isi bagian itu font dengan segue UI 24 bold. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ke-8 yaitu ini sebenarnya adalah hasil kalkulator saya yang berhasil saya buat yaitu nanti yang pertama itu ada untuk penjumlahan, terus ada pengurangan juga, selanjutnya ada perkalian, dan yang terakhir itu ada pembagian. Nah, selanjutnya ada yaitu aplikasi GUI to-do list. Nah, di sini itu kita disuruh untuk mengikuti tahapan yang pada video berikut, yaitu Bang Abdul sudah memberikan video YouTube yang boleh kita tonton untuk mengikuti cara pembuatan aplikasi GUI to-do list. Nah, kita disuruh untuk melengkapi fitur aplikasi agar dapat mencegah duplikasi data. Jadi, kita melakukan pencarian data, mengurutkan data, dan melakukan riset urutan data pada tabel. Nah, di sini ada aturan video untuk demonya. Yang pertama itu ada menjalankan aplikasi melalui Glass App, yaitu dengan name dan Java kita. Terus melakukan tambah data tanpa mengisi tudo. Terus yang ketiga itu ada melakukan tambah data dengan data tudo kecil dari 6 karakter. Terus melakukan tambah data baru dengan data tudo yang valid sebanyak 5 data. Terus melakukan tambah data dengan data tudo yang telah tersedia pada tabel. Terus ada mengubah data dengan tidak memilih data tudo pada tabel. Nah, yang ketujuh ada juga mengubah data tudo dengan data kosong. Selanjutnya ada mengubah data dengan panjang karakter itu kurang dari 6. Selanjutnya ada mengubah data tudo dengan data yang telah tersedia pada tabel. Selanjutnya ada juga mengubah data tudo dengan data yang valid. Nah, ini ada itu menghapus data tudo dengan tidak memilih data tudo pada tabel. Nah, nanti yang terakhir itu adalah melakukan riset pada tabel. Nah, mari kita lihat pada NetBeans yang sudah saya buat. Nah, eh, yang pertama tadi kan dibilang untuk menjalankan yaitu app dengan NIM kita, yaitu di sini ada app
dengan NIM saya yaitu 11S23.016 kan. Nah, pertama kita perlu untuk merannya. Nah, ini sudah keluar yaitu aplikasi to-do list yang sudah saya buat sebelumnya, sudah saya desain. Nah, nama apanya itu yaitu aplikasi to-do list dengan NIM saya 11S23016. Baik, sebentar. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama itu kan tadi dibilang menjalankan aplikasi melalui yang namanya itu nih aplikasi to-do list itu NIM saya. Nah, di sini adalah tampilan aplikasi to-do list yang sudah saya buat. Nah, yang pertama itu kita disuruh untuk melakukan tambah data tanpa mengisi to-do-nya. Nah, ini kan to-do-nya masih kosong. Jadi kita masukkan ke tambah data. Nah, di sini tuh kita akan menerima pesan yaitu error, yaitu data tidak boleh kosong. Nah, kemudian instruksinya itu adalah melakukan tambah data dengan datanya itu kecil dari karakter. Nah, kita buat contohnya itu adalah kita buat adalah yang lebih kecil dari 6. Kita buat biasanya itu iya. Nah, ya. Nah, nanti di sini kan tadi ya itu kan hanya berisi 4. Padahal dia meminta yaitu panjang karakternya itu adalah tuduh minimal 6. Nah, nanti kita akan menerima pesan error juga. Dibilang di sini itu panjang karakter itu minimal 6. Oke. Eh, keempat tadi ada dia menerima yaitu melakukan tambah data baru dengan data tuduhnya itu sebanyak 5 data. Nah, kita buat itu adalah data yang otomatis. Nah, karakternya itu harus lebih dari 6. Jadi, mari kita coba. Yang pertama itu ada belajar PBU. Nah, karena karakternya itu sudah lebih dari 6, maka nanti dia tuduhnya itu dapat dimasukkan. Selanjutnya ada belajar PBO menyenangkan. Nah, kita buat lagi tambah data. Nah, kemudian belajar membuat aplikasi to-do quick. Nah, terus kita selanjutnya kan ini masih 3. Kan tadi diminta itu 5. Nah, selanjutnya itu ada kita coba apa ya? Cantik kali. Terus ada bentar codingan. Nah, ini tuduhnya sudah ada 5. Yang pertama itu ada belajar PBO, terus yang kedua ada belajar PBO menyenangkan, terus yang ketiga ada belajar membuat aplikasi Tudo gue. Nah, selanjutnya itu ada cantik sekali dan yang kelima ada pintar codingan. Nah, kemudian kan di sini datanya sudah 5. Nah, selanjutnya pada instruksi selanjutnya itu adalah datanya itu harus terdiri dari 5 kan. Nah, oke. Sekarang kita melakukan tambah data dengan tuduh yang telah tersedia pada tabel kita. Nah, kita memasukkan tabel lagi, memasukkan data lagi. Namun yang sudah ada di sini contohnya kita klik belajar PBO. Nah, dia akan mengeluarkan pesan error di mana nanti dia akan mengeluarkan itu tuduh belajar PBO itu telah tersedia. Jadi nanti di sini tidak terjadi duplikat. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur ubah data. Nah, di fitur ubah data ini di mana dia meminta dengan tidak memilih tudonya, tidak memilih tudo. Oke, kita kosongkan tudonya dulu. Nah, langsung kita pilih ubah data. Nah, nanti dia di sini akan mengeluarkan pesan error, di mana nanti dia bilang data tudonya itu tidak boleh yang namanya kosong kan. Jadi, kita pilih tidak boleh kosong, terus kita coba untuk mengubah data dengan panjang karakternya itu minimal dari 6.
kita coba yaitu mengubah, kita pilih dari salah satu sini untuk kita ubah. Jadi itu tuh setelah belajar PBO, kita ubah jadi misalnya PBO A, PBO A. Nah, ini kita ubah, maka nanti dia berubah jadi PBO A. Nah, kan panjang karakternya itu tadi kan di apa namanya, mengeluarkan yang namanya itu dia itu karakternya itu harus lebih dari 6. Nah, panjang panjang karakternya itu minimal dari 6. Nah, oleh karena itu kita buat tadi dia karakter itu harus lebih dari 6 kan? Minimal 6 kan? Nah, jadi PBO Amin. Nah, maka dia tadi sudah terganti menjadi PBO A Amin. Nah, eh, kita sudah mengubah tuduhnya kan? Kita sudah coba fitur yang namanya ubah data. Nah, eh, sekali lagi, ini itu fiturnya itu untuk apa namanya, agar dia itu tidak duplikat. Jadi dia mengeluarkan pesan sudah ada kan, sudah ada. Oke, kemudian kita eh, coba mengubah data itu cantik sekali menjadi apa ya, belajar bersama itu asik. Nah, dari cantik sekali kita ubah menjadi belajar bersama itu asik. Nah, selanjutnya kita coba untuk yang namanya fitur hapus data. Nah, eh, di hapus data ini kita coba untuk tidak memilih data pada tabel. Nah, kita hapus kan. Nah, nanti dia ada fitur yang namanya dia mengeluarkan pesan yaitu error, di mana belum ada data tuduh yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya kita pasti harus memilih salah satu data yang ada di tabel ini. Jadi kita harus memilih salah satu, misalnya apa yang ingin kita hapus. Misalnya itu adalah eh, ini belajar PBU menyenangkan. Kita pilih fitur yaitu namanya menghapus data. Nah, dengan tindakan ini otomatis file yang sudah tadi kita pilih, data yang sudah kita pilih dalam tabel itu akan terhapus. Nah, data yang setelah kita hapus tadi itu menjadi apa namanya, terhapus kan, sudah terhapus. Karena kita pilih tadi kan dia pada tabel ini, terus kita tekan apa namanya, fitur hapus data, maka dia terhapus. Nah, selanjutnya itu adalah mengurutkan data secara urutkan data secara ascending, terus ada juga urutkan data secara ascending. Nah, urutkan secara ascending. Nah, dia sudah mengurutkan yaitu ada yang pertama pintar codingan, terus belajar membuat aplikasi to do GUI, terus belajar bersama itu asik, terus ada PBO A Amin. Nah, eh, ada juga dia urutkan data secara ascending. Nah, kita coba tekan eh, fitur urutkan data secara ascending. Nah, di urutan data ascending itu yang pertama itu ada PBO A Amin. Terus belajar bersama itu asik. Terus belajar membuat aplikasi Tudogu itu selanjutnya ada pintar codingan. Nah, coba kita gunakan yaitu aplikasi pencarian. Kita cari yaitu PBO A Amin. Nah, maka setelah kita tekan fitur cari, maka nanti yang tertera pada tabel itu adalah eh, daftar yang telah kita cari di sini, daftar to yang telah kita cari. Maka nanti di tabel dia akan menampilkan apa yang kita cari. Nah, di sini kita akan belajar, maka ada tadi kan fitur tambah data, ubah data, hapus data, terus ada urutkan data secara ascending, terus ada urutkan data secara descending, terus ada juga untuk reset data tabel, terus ada juga fitur cari. Nah, eh, selanjutnya kita akan mencoba untuk yang namanya tadi kan sudah kita cari. Nah,
di sini kita belajar kecuali kita membuat dia jangan, maka otomatis. Nah, jangan itu akan muncul dan nanti ada kan pesan error juga kan. Jadi di sini tuh kita akan mencari yang di dalam sudonya itu. Jadi eh, tadi maka kita cari kan di fitur cari ini itu adalah PBOA Amin. Maka nanti di tabel ini dia akan keluar yaitu hanya PBOA Amin. Dia akan mengeluarkan apa yang kita cari. Nah, selanjutnya kita pilih di sini kan ada fitur reset tabel. Nah, ini sudah di sini kan sudah akan di reset. Nah, jadi karena kan kita hapus tadi satu, nah dia akan kembali bukan ke 5 karena satunya itu sudah kita hapus sebelumnya kan. Nah, jadi yang tersisa itu ada 4, itu belajar membuat aplikasi To Do Build, terus ada pintar codingan, terus ada PBOA Amin, terus selanjutnya itu adalah belajar bersama itu asik. Oke. Baik, mungkin sekilas eh, yang bisa saya sampaikan sesuai dengan yang diharapkan tadi. Itu saya sudah membuat menjalankan aplikasi melalui kelas admin saya. Terus tadi sudah saya ada tambah data tanpa mengisi tudo, yaitu dia akan mengeluarkan pesan error. Terus selanjutnya kita coba untuk melakukan tambah data dengan data tudo kecil dari 6 karakter. Ini juga error. Jadi kita perlu melakukan tambah datanya itu karakternya itu harus lebih dari 6, maka dia tidak akan menampilkan pesan error. Selanjutnya, ada melakukan tambah data baru dengan data to do yang valid sebanyak 5 data. Tadi sudah saya buat. Terus selanjutnya ada melakukan tambah data dengan data to do yang telah tersedia pada tabel. Tadi kan sudah saya buat. Nah, kan nanti pesannya itu juga akan error. Nah, eh, ada juga mengubah data dengan tidak memilih data to do pada tabel. Nah, ini juga tadi mengeluarkan yang namanya pesan error karena tidak ada to-do yang dipilih kan, jadi tidak dapat mengubah data. Nah, selanjutnya ada tuh mengubah data to-do dengan data yang kosong. Ini juga error karena tidak ada to-do yang dipilih kan. Nah, mengubah data dengan panjang karakter kurang dari 6. Ini juga error karena dia meminta karakternya itu harus minimal lebih dari 6. Nah, sini ada mengubah data dengan data yang telah tersedia pada tabel. Nah, bisa. Nanti kita tekan dulu to-do yang ada di tabel. Selanjutnya kita masukkan karakter yang ingin kita ubah. Eh, Selanjutnya ada mengubah data to-do dengan data yang valid. Yaitu data valid itu adalah karakternya itu minimal 6 kan. Nah, menghapus data to-do dengan tidak memilih data to-do pada tabel. Ini juga pesannya tidak error karena tidak ada data to-do yang kita pilih. Jadi kita tidak dapat menghapus to-do yang mana. Gitu. Nah, menghapus data to-do dengan tindakan yang valid yaitu kita memilih apa namanya? Nah, kita memilih data to-do pada tabel ini, baru kita milih hapus. Nah, selanjutnya kita mengurutkan data tabel secara descending. Tadi kan sudah saya buat, terus mengurutkan data tabel secara ascending, terus melakukan pencarian pada tabel termasuk hal pencarian. Nah, pada pencarian ini, misalnya kita masukkan to-do-nya itu kan tadi ada PBO Amin, terus kita masukkan di hal pencarian juga PBO Amin. Maka nanti yang muncul pada tabel itu adalah yang hanya kita cari. Nah, selanjutnya ada mengurutkan hasil pencarian secara descending, terus ada juga eh, mengurutkan hasil pencarian secara ascending. Nah, yang terakhir itu adalah melakukan riset pada apa namanya tabelnya kan. Nah, nah mungkin demikian demikian Bang yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Saya atas nama Rahel Pasaribu memohon dengan NIM 11S33016 memohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata dalam penyampaian penjelasan saya tadi mengenai praktikum kali ini. Nah, saya berharap eh, saya semakin belajar dan lebih bisa memahami lewat praktikum kali ini saya lebih bisa memahami tantangan-tantangan yang akan diberikan oleh Abang Abdul untuk praktikum-praktikum kalinya. Nah, tantangan-tantangan ini akan membuat aplikasi yaitu gue tadi kan. Nah, melalui praktikum ini saya jadi banyak belajar yaitu untuk membuat to-do list tadi kan, aplikasi juga. Nah, mungkin demikian Bang. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.